Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di ruang tamu bersama saya Rahman Syah. Jadi kita bertemu lagi tamu-tamu saya, kawan-kawan sekalian. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memblokir device-device yang connect di WiFi kita. Jadi kemarin ada pertanyaan bagaimana cara memblokir dan dia ingin memblok karena selalu WiFi passwordnya bocor kemana-mana dan selalu banyak device-device yang tidak diketahui yang selalu connect di WiFi IndiHome kita. Jadi kali ini saya akan membahasnya. Tapi sebenarnya saya punya trik yang lebih bagus daripada kita memblokir. Jadi ini kan memblokir biasa kita menggunakan MAC address dari setiap perangkat atau device. Jadi MAC address ini kan kita harus tahu MAC address device yang akan connect ke WiFi kita. Jadi daripada kita sibuk mencari tahu dan kita biasakan tidak tahu apa MAC address mereka, kecuali kita lihat dulu pertama untuk device apa aja yang connect dan kita akan catat dulu. Itu akan sedikit lebih ribet. Jadi sebenarnya saya lebih sarankan nanti ada trik yang saya akan beritahukan. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi pertama kita masuk di user, oke. Seperti biasa di 92.168.1.1. Nah, di sini saya punya admin passwordnya. Admin ini yang seperti video sebelumnya. Jadi admin ini adalah super password. Jadi di super password ini semua settingan di IndiHome kita akan bisa terbuka di mode Fiber Home. Jadi kalau kita masuk di user admin, pengaturan-pengaturannya akan terbatas. Jadi kita akan masuk di super admin, super passwordnya ya. Jadi yang belum tahu bagaimana caranya super password atau cara dapatnya bisa lihat di video saya sebelumnya di open full setting Fiber Home. Ya terus nggak usah saya nggak usah jelaskan lagi ini. Jadi di sini kita bisa lihat yang belum pernah buka super admin ini, kita bisa lihat settingannya lebih banyak ya. Kita langsung masuk di security. Security ini ada URL filtering. Kalau ini kalian mau memfilter salah satu URL, kita langsung saja ke MAC filtering. Jadi di MAC filtering ini, di sini terlihat masih disable karena saya memang tidak menggunakannya. Jadi kalau kita mau aktifkan, kita bisa langsung enable. Nah, di bawah ada dua pilihan, ada whitelist, ada blacklist. Jadi blacklist ini ada fungsinya adalah untuk memblokir MAC address yang kita tidak ingin supaya dia bisa terkoneksi. Nah, kelemahannya adalah jadi kita harus pertama tahu dulu MAC address dia supaya dia tidak kita bisa memblok dia. Bagaimana kalau kita tidak tahu MAC address-nya? Nah, itu kan yang ribet kan. Hmm. Makanya saya rekomendasikan ke whitelist. Jadi whitelist ini bagaimana? Di whitelist ini kita adalah mendaftarkan MAC address punya kita, misalnya HP kita, laptop kita, dan device-device lainnya. Kita catat MAC address-nya, terus kita masukkan ke sini. Jadi hanya MAC address yang terdaftar di modem kita yang akan bisa mendapatkan akses internet. Jadi walaupun password sama sudah benar, tapi kalau belum terdaftar di MAC address-nya di sini, dia tidak akan bisa internet. Oke. Nah, caranya kita klik add dan masukkan sini. Oke. Jadi di sini kita masukkan seperti ini contoh MAC address OF.202. Jadi hati-hati semua. Ini adalah kode binary. Jadi kode binary ini mulai dari angka 0 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. Jadi tidak ada G, tidak ada O. Jadi kalau ada yang O itu sebenarnya bukan O tapi 0. Dan semua tulis dengan huruf kecil ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tulis ini start time-nya enggak usah. Jadi start time itu kita bisa atur kapan dia bisa koneksi. Ya kan, misalnya kita atur untuk MAC address ini device untuk anak-anak atau anak kita. Jadi jam 9 atau jam 10 dia sudah harus tidur. Ya, jadi bagaimana? Jadi setiap jam 10 WiFi-nya dia tidak akan bisa internet lagi. Nah, kita bisa start misalnya mulai dari jam 7.00 sampai jam
22.00 begitu. Oke. Oh, salah ya. 20. Di sini 7. Ini jam 07.00. Oke, sampai ini kan 24. Kita ganti jam 10 itu jam 22.00. Oke. Nah, sini kita enable dan kita apply. Oke, jadi kalau kita ada salah tulis MAC address-nya, dia akan tulis ini, jadi kita periksa lagi MAC address-nya. Setelah itu, setelah kita masukkan semua, jadi jangan bilang cuma satu kita masukkan, jadi langsung kita catat dulu semuanya dari laptop, HP, semua perangkat yang menggunakan WiFi, kita catat semua MAC address-nya dulu, baru kita masukkan semua di sini. Jadi kenapa? Jangan sampai kalau ada kayak tadi misalnya salah kita MAC address-nya, misalnya slit 0, kita tulisnya masalah O, ya kan? Jadi perangkat tersebut tidak akan bisa koneksi karena tidak sama dengan apa yang kita masukkan. Ya, jadi hati-hati untuk MAC address-nya. Jika sudah masukkan semua, kita Japlay, dia akan muncul di sini semua terdaftar dan kita tinggal klik manajemen. Nah, manajemen di sini di device manager kita device reboot. Ya, kenapa kita harus reboot? Karena kita harus dia merestart modem supaya settingan ini bekerja. Jadi ada teman kemarin yang dia sudah kasih masuk at least sudah tapi dia menelpon, kenapa masih bisa koneksi yang tidak terdaftar? Ya, jadi kalian bisa siapkan satu yang kita tidak daftarkan dulu, misalnya HP kalian atau HP satu kalian yang kita tidak daftarkan. Bagaimana? Kita masukkan passwordnya, kita tes, dia tidak akan bisa internet. Nah, tapi masih bisa, kemarin itu masih bisa, walaupun sudah dia tidak masukkan, tapi ternyata dia lupa untuk merestart modem. Nah, itu dia. Jadi kita klik reboot di sini. Oke. Nah, setelah reboot dia akan men-save dan mereload data yang kita masukkan tadi. Kita akan lihat nanti. Nah, saat merestart ini jaringan akan putus beberapa saat. Jadi kita tunggu sampai modemnya aktif kembali. Saat modem aktif kembali, seharusnya laptop yang kita gunakan ini akan bisa terhubung kembali ke internet dan bisa masuk lagi ke jaringannya. Jadi ini masih belum ya, kita reload ya. Masih belum. Modemnya masih nge-restart. Oke, nah, sukses. Jadi HP laptopnya sudah nyala dan sudah terhubung. Berarti dia sudah sukses terdaftar. Dan kalian teman-teman bisa mengetes HP lain yang misalnya kalian tidak daftarkan di whitelist dan kita coba masukkan passwordnya WiFi kalian dan lihat bagaimana efeknya. Pasti tidak akan bisa masuk internet. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa tulis di komentar, nanti saya jawab. Dan kalau ada yang menarik lagi nanti saya akan bikinkan tutorialnya. Dan jika ini bermanfaat tolong di-share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.